Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa tammut taslimi ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi rasulih Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal Islam, jamaah, mudarrisin, ikhwah min hayati tadris wal akhwat minal mudarrisat, hafizakumullah wa ra'akum tahta riayati Rabbina Allah tabaraka wa ta'ala wa rahmatihi, amin. Alhamdulillah, sekali lagi kita mengucapkan syukur alhamdulillah yang sebesar-besarnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, Rabu 26 Agustus, kita dipertemukan kembali oleh Allah tabaraka wa ta'ala mengawali rangkaian silsilah kajian ilmiah yang insyaallah akan kita lanjutkan di masjid yang diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala di Ma'had Hidayatun Najah yang kita cintai ini. Pada hari ini insyaallah kita akan memulai dengan rangkaian kajian perdana bersama Ustazuna Al-Fadil Al-Ustaz Mahfuz Umri LC hafizahullah wa nafa'ana wal muslimina bi'ilmihi. Khotbah Islam rahimakumullah, sekedar mengawali juga sebagai informasi kepada Ustadz yang akan menyampaikan, yang hadir di majelis ini adalah seluruh karyawan, guru, pengurus dan idarah Ma'had Islam Hidayatun Najah. Jumlahnya berkisar antara 200 sampai 250 dengan akhwatnya. Di belakang mereka insyaallah ada 1250 santri ikhwan dan akhwat, 300 santri SD yang pulang pergi, dan seluruh masyarakat yang terkait dalam lingkungan pesantren Islam Hidayatun Najah, anak-anak guru dan lain sebagainya, yang pada tahun ini alhamdulillah jumlahnya mendekati angka 1.800 manusia. Kita berharap dari majmuah jamaah yang besar ini akan muncul benih-benih khair, di mana kita terus bisa menggali dan mempelajari serta mengamalkan ilmu dari para salafus saleh, dari ustadz-ustadz kita, dari rangkaian silsilah para ulama yang insyaallah akan menjadi warisan kita sampai yaumala la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak lupa mengawali kajian ini saya sampaikan jazakumullah khairan kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan, dari pengasuh pesantren Abu Islama Imanuddin LCMA hafizahullah, teman-teman di rangkaian Biro Dakwah dan Humas, Ustaz Abu Hilmi Ahmad Fauzi hafizahullah, Ustaz Abu Ayub LC hafizahullah, seluruh tim kerja yang telah merencanakan, menyiapkan, dan tentu saja Ustaz kita yang belum hadir saat ini, insyaallah nanti akan kita undang untuk hadir, Ustaz Yazid dan Ustaz Abdul Hakim hafizahumallah wa nafa'ana wa nafa'al muslimina bi ulumihima, amin. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Ikhtal Islam, ightanimul fursah, manfaatkan kesempatan ini, kita raih ilmu sebanyak-banyaknya. Tanyakan apa saja yang menjadi benih keraguan agar cepat dicabut dari akarnya, sehingga kita bisa terus istiqamah dan lebih mudah menapaki jejak salaful ummah. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Seluruhnya waktu kita serahkan kepada Ustadz Mahfuz Umri hafizahullah. Kemudian sebelum saya melanjutkan, kita akan mendengarkan sekitar 60 menit. Setelah itu mungkin ada sesi tanya jawab, tapi semuanya terserah kepada Ustadz. Falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Hidayatun Najah, Al-Ustaz Abu Islama, mudir dan para asatid yang lainnya serta para karyawan dan ikhwan sekalian yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita duduk di majelis ilmu di rumah Allah. Tentu kita berharap meskipun barangkali kita sering berada dalam majelis ilmu, kita berharap selalu dijadikan oleh Allah taala sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Rawahu Muslim. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membacakan kitabullah, mempelajari apa yang ada di dalamnya di antara mereka, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka yaitu ketenangan, kedamaian, diliputi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan bisa menjadi modal bagi kita untuk menjadi orang yang soleh sekaligus menjadi musleh, orang yang baik dan memperbaiki. Karena di belakang antum, di belakang kita sudah disebut dengan angka tadi, ada kurang lebih di sini berkumpul 1.800 orang. Saya pernah bicara dengan mudir, jangankan mengurus tentang pendidikan dan yang lainnya, ngurus buang air kecil saja 1.800 orang perlu apa? Perlu suatu manajemen yang baik, perlu suatu pengaturan yang bagus. Ngurus buang air kecil saja, kalau 1.800 separuhnya saja ditakdirkan mau buang air bersama, subhanallah, kita harus perlu tenaga besar. Apalagi kalau kita ingin menata mereka untuk masa depan, baik untuk kepentingan pribadi mereka dan juga untuk kepentingan masyarakat, maka tentu para jamaah ikhwan fillah rahmani wa rahimakumullah, ini perlu persiapan, perlu pembekalan, perlu kita selalu memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya diminta untuk mengisi pada kesempatan ini, yaitu dengan tema Amradul Qulub wa ilajuha, penyakit-penyakit hati dan obatnya. Dan saya senang sekali diberi materi ini. Di samping saya biasa ngisi itu di Roja dengan tema Tazkiyatun Nufus, tapi ini memang penting. Kita semua, saya harus tahu bahwa hati kita itu penuh dengan penyakit. Kalau kita biarkan, penyakit itu akan menggerogoti kita dan juga akan menular kepada yang lainnya. Perhatikan firman Allah dalam surat An-Nur pada ayat yang ke-63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul tertimpa fitnah atau tertimpa adab yang pedih. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau memberikan penjelasan terhadap ayat ini.
Kenapa fitnah disebut pertama setelah adzabun alim? Karena ketika kita mendapatkan suatu peristiwa yang mengenai fisik kita, biasanya kita cepat sadar. Misalkan kita tiba-tiba motor terjatuh, lecet badan kita, rusak motor kita. Kita teringat, astagfirullah, dosa apa saya? Sehingga kita cepat menyadari apa yang menjadi dosa-dosa kita. Dan seharusnya begitu kita sebagai orang yang beriman. Salafus Saleh, sebagaimana penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menjelaskan hadis ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatkan pertolongan Allah. Nah, di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, beliau menukil perkataan salafus saleh bahwa ketika mereka mendapatkan atau lengah dari menjaga Allah, menjaga perintah dan larangannya, mereka mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, baik kepada keluarganya, kepada anaknya, istrinya, hartanya, pembantunya, dan juga kendaraannya. Artinya ketika kita tertimpa oleh sebuah peristiwa musibah mengenai fisik, kita lebih cepat tersadarkan. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, Allah Ta'ala hikmah menempatkan fitnah pertama kali, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul tertimpa fitnah atau tertimpa adab yang pedih. Karena fitnah itu menimpa apa? Hati. Dan kadang kita tidak terasa, malas untuk menjalankan sholat, fitnah. Dan kita anggap hal yang biasa. Semua dosa adalah fitnah. Yang diserang adalah hati. Tu'radul fitan 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'uda. Fa ayyu qalbin ashrabaha nuqitat fihi nuqtatun sauda. Wa ayyu qalbin ankaraha nuqitat fihi nuqtatun bayda hatta ta'uda al-qulub 'ala qalbain. Qalbin azwad murbaddan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ashraba min hawa. Wa qalbin abiyat la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard. Rawahu Muslim an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an. Senantiasa yang namanya fitnah ditawarkan kepada hati sehelai demi sehelai seperti anyaman tikar. Kita lihat tempat sholat ini, sejadah ini bukan langsung menjadi kain semacam ini, tapi dia dari sehelai benang polister sehingga bisa menjadi seperti ini. Itulah fitnah ditawarkan hati kita seperti itu. Dan hati siapa saja yang menerima fitnah itu akan ada di atasnya, yaitu noda hitam. Dan hati siapa saja yang menolaknya akan tertoreh di atasnya noda putih. Hingga hati terbagi menjadi dua. Hati yang hitam seperti belanga hitam yang terbalik, sehingga tidak bisa mengenal yang ma'ruf dan tidak bisa mengingkari yang mungkar, kecuali senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Dan hati yang putih, maka tidak akan berpengaruh fitnah apa saja terhadapnya selama langit dan bumi masih tegak. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu. Perhatikan di sini, fitnah itu apa? Syubhat dan syahwat. Itulah yang akan menyerang hati kita. Syubhat adalah segala sesuatu yang mendatangkan keraguan. Syahwat segala sesuatu yang bisa membuat kita lemah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan fitnah ini yang diserang adalah hati kita, para jamaah. Sehingga kalau sudah diserang seperti itu, ya jangan heran kalau tangan kita berat untuk mengangkat takbir di malam hari. Jangan heran kalau kita kaki berat untuk melangkah ke masjid. Jangan heran lisan kita berat untuk menahan diri dari semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala.
Jangan heran mata kita berat untuk memalingkan dari sesuatu yang Allah larang. Karena apa? Karena hati kita sudah terfitnah, hati kita sudah kena serangan atau syubhat atau syahwat, dan jarang manusia yang menyadari itu. Sehingga kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah Ta'ala meletakkan kata fitnah, lafaz fitnah di sini, yaitu pada yang pertama, yaitu falyahdaril ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Karena kita enggak terasa, tidak menyadari. Boleh kita cari bukti pada sebagian orang, sudah kita nasihati, Pak, Bu, Bapak berbicara begitu kan menyakiti orang. Kalau mesinnya bagus, inputnya seperti itu, seharusnya print outnya apa? Astagfirullah, jazakallah khairan, antum sudah nasihati saya. Tapi berhubung rusak, printernya rusak, yang keluar apa? Alhamdulillah puas saya, ini kesempatan saya, puas saya. Seharusnya istighfar, tapi apa? Alhamdulillah. Kenapa? Ya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza salaha salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu, rawahu Muslim. Ingat bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah semua jasadnya. Apabila daging itu rusak, rusaklah semua jasadnya. Oleh karenanya para jamaah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyak para ulama menulis kitab-kitab yang terkait dengan hati, seperti Ighatsatul Lahfan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ad-Da' wa Dawa juga oleh beliau, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Tidak tertutup juga kepada para duat, para ustadz kita, diantaranya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizallahu taala. Beliau menulis kitab Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dalam Tazkiyatun Nufus. Bismillah. Tentu kita semua berharap membaca buku ini. Saya akan ambil sebagian dari tulisan beliau, yaitu pada muqaddimahnya beliau mengatakan, penulis membahas dan memilih judul buku ini dikarenakan beberapa sebab. Beliau tulis ini ada 6. 1. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk membersihkan hati, agar hati bersih dan selamat, dan yang bermanfaat di hari kiamat adalah hati yang selamat. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Qatadah mengatakan hati yang bebas dari kesyirikan, hati yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita penting. Terkadang kita memperhatikan betul, dan memang tidak salah, terhadap apa? Penyakit yang menimpa diri kita, fisik kita. Dan memang harus likulli da'in dawa, ini khabar. Tapi apa? Menunjukkan amr, perintah, disuruh untuk mencari obat. Di hadis yang lain katakan tadawau bisadaqah, berobatlah kalian dengan sedekah. Kita pusing dan sibuk untuk mencari dokter, berobat, mencari tabib, untuk herbal. Tidak salah, harus. Tapi terkadang kita lupa mencari obat hati. Bukankah orang mengatakan, pepatah mengatakan, luka badan obat mudah dicari, luka hati kemana obat hendak dicari. Tidak ada obat untuk hati kecuali Al-Quran. Tidak ada obat bagi hati kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita kenali hati kita ini. Hati yang sakitkah? Hati yang sehatkah?
atau hati kita mati. Maka beliau katakan, ya pentingnya untuk kita memperhatikan hati kita ini, dan Allah memerintahkan agar kita membersihkan hati kita ini, membersihkan jiwa kita ini. Karena Allah SWT memberitahukan kepada kita mimbabil khabar, tapi ini dalam rangka untuk perintah. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha wa aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah dengan atas nama nafsu. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan kita tidak boleh bersumpah. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Tidak boleh bersumpah atas nama selain Allah. Kalau Allah bersumpah atas nama makhluknya, hadza yadullu ala ahammiyatihi, menunjukkan bahwa itu penting. Wattini wazaitun, ya, banyak minyak zaitun dijual sekarang. Setiap Allah bersumpah atas nama makhluk itu penting. Ini Allah bersumpah atas nama nafsu, demi nafsu dan yang meluruskannya. Ya. Allah mengilhamkan pada nafsu, yaitu fujur dan takwa, keburukan dan kebaikan. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Tanggung jawab kita sangat besar. Kita di sini barangkali kalau boleh saya ibaratkan memandikan anak-anak karena kotoran lumpur. Kemudian di samping itu kita juga menghiasi anak-anak barangkali dengan parfum karena masih anak kecil, dengan bedak dan seterusnya. Itulah tasfiyah dan tarbiyah. Nah, bagaimana kalau kita tidak bersih dan tidak mau membersihkan diri, lalu kita membersihkan yang lainnya? Maka ini sangat penting. Sehingga beliau sampaikan di sini beberapa poin alasan kenapa judul ini dipilih, yaitu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam tazkiyatun nufus. Yang kedua, kata beliau, di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling penting adalah tazkiyatun nufus. Karena itulah beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan tazkiyah, yaitu tasfiyah dan tarbiyah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa yuzakkihim. Rasulullah punya tugas tazkiyah. Wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa ini. Karena jiwa kita terkotori, dan semua dosa akan mengotori hati kita. Semua dosa akan mengotori jiwa kita. Sebaliknya, semua perbuatan baik akan membuat hati kita bersih. Ketiga, kata beliau, hati mempunyai pengaruh yang kuat dalam tubuh manusia. Karena hati adalah rajanya. Apabila hati baik, maka seluruh tubuhnya akan baik. Dan jika hati jelek, buruk, maka seluruh tubuhnya akan jelek atau buruk. Ini juga diantara makna perkataan Abu Hurairah dan juga penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwa hati bagaikan raja, sementara anggota badan kita bagaikan anak buahnya. Tergantung rajanya baik, maka anak buahnya akan baik, begitu pula sebaliknya. Yang keempat, kata beliau, kata penulis, kebanyakan manusia lalai terhadap hati mereka. Kebanyakan orang yang sibuk belajar menuntut ilmu dan memperhatikan sunnah-sunnah Nabi SAW dan memperdalam ilmu usul hadis, tafsir, usul fiqh dan lainnya, meskipun hal ini baik, penting dan bermanfaat, akan tetapi sebagian dari penuntut ilmu tersebut lalai untuk membahas amal-amal hati, penyakit dan obatnya. Padahal membahas amal-amal hati, penyakit dan obatnya adalah lebih penting, lebih manfaat, dan mempunyai pengaruh besar terhadap amal lahir dan batin.
Karena semua memang berangkat dari hati. Kita bilang orang yang jahat, hatinya culas. Orang mengatakan orang baik, wah hatinya baik, bak malaikat. Ya, meskipun tidak seperti itu, nggak mungkin sama. Karena hati menjadi ukuran. Ketika Nabi menjelaskan tentang at-taqwa, beliau memberikan isyarat ke dadanya, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Pernahkah kita menyendiri bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian sambungkan hati kita, ingat semua apa yang kita lakukan dari dosa-dosa, ingat apa yang menjadi kesalahan kita di hadapan Allah, kemudian hati kita merintih, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari hati muncul lisan berupa istighfar, dari hati keluarlah air mata kita. Ini selalu kita harus mengadakan hal-hal semacam itu. Sebab kalau tidak, hati kita akan gersang, hati kita akan keras, bahkan lebih keras dari batu. Batu yang keras Allah masih memujinya, mengalir air, mengalir sungai. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian hati kalian mengeras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Padahal batu yang keras masih ada yang mengalir sungai, batu yang keras memancar mata air, batu yang keras ada yang hancur lebur. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita datang ke puncak, berada di antara bebatuan, berada di air terjun, kita senang berada di sana. Itu batu. Orang tidak bisa dikasih tahu, dikatakan apa? Kepala batu. Orang tidak bisa menerima nasihat, dikatakan apa? Hatinya keras bagaikan batu. Tapi Allah memuji batu. Allah masih memberikan apa? Ada nilai positifnya di batu itu. Padahal di antara batu yang keras tadi apa? Ada yang mengalir sungai, memancarkan mata air. Kita lihat Gunung Merapi, songgok batu besar, hancur lebur. Kenapa? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memiliki rasa takut? Oleh karenanya kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, laisal ilmu an kasratil hadits walakinnal ilma an kasratil khasyah. Bukanlah ilmu itu banyaknya hadis, banyaknya ngomong, banyaknya ceramah, tapi ilmu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan yang harus menjadi perhatian kita. Dan rasa takut al-khasyah termasuk amalun qalbi, amal hati yang akan memancar dari amal hati itu para jemaah, ya, melalui semua anggota badan. Maka memang tidaklah berlebihan kalau beliau katakan di sini, penulis mengatakan bahwa tidak sedikit dari kita kalau sudah mengerti ilmu mustalah hadis, ngerti ilmu ushul fiqh, ngerti tentang yang lainnya, sudah seperti orang yang tidak ada lagi yang lain kecuali dia. Sombong, lupa diri, tapi kita lalai dengan masalah hati. Bukan tidak penting bagi mereka yang memiliki kemampuan harus mempelajarinya, tapi masalah hati ini, ya, banyak kita lalai untuk memperhatikan penyakit-penyakit. Karena apa? Karena kiber tempatnya di hati, karena ujub tempatnya di hati, karena hasad tempatnya di hati. Semuanya di hati. Ujub, hasad, kiber, ini semua merupakan bunker-bunker keburukan. Itu merupakan sumber dari berbagai macam kejahatan. Bukankah
iblis diusir dari surga karena kiber? Bukankah dua anak Nabi Adam saling membunuh karena hasad? Sumber dari keburukan. Iblis bukan tidak mengerti kebenaran. Iblis tahu kebenaran, tapi aba wal istikbar. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bukan tidak mengerti kebenaran. Nah, ini pentingnya di sini. Pentingnya hati kita untuk kita waspadai diri kita. Jangan sampai apa yang kita ucapkan, yang kita bacakan, yang kita pelajari menunjuk kepada yang lain. Mari kita tunjuk diri kita, perhatikan diri kita. Karena orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa memperhatikan dirinya, bagaimana dia nasibnya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ketika dia memperhatikan orang lain adalah dengan dasar bagaimana bisa menambah kebaikan dia di hadapan Allah. Dengan dasar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia cinta pada saudaranya sebagaimana dia cinta pada dirinya. Karena syaitan pandai untuk membolak-balik hati kita. Syaitan pandai untuk membisikkan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sehingga ketika kita mendapatkan sesuatu amunisi, terkadang kita arahkan kepada yang lain, tidak kita arahkan kepada diri kita. Mari kita arahkan kepada diri kita. Seandainya kita arahkan kepada yang lain, supaya setan tidak bermain di sana, hendaklah dengan dasar la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Kemudian nomor 5 kata beliau, kebanyakan muskilah, kebanyakan masalah problem yang terjadi di antara manusia, khususnya sebagian penuntut ilmu, disebabkan karena penyakit-penyakit hati. Seperti riya, hasad, iri, sombong, melecehkan orang lain, buruk sangka, tomak, rakus kepada dunia dan lain sebagainya. Ini memang merupakan penyakit-penyakit yang menjadi sumber dari berbagai macam keburukan. Syaitan bisa menggelincirkan Adam karena kesombongannya. Iblis menggelincirkan Adam karena kesombongannya, dan dia diusir dari surga karena kesombongannya, karena kiber. Demikian pula anak Adam saling membunuh karena hasad, karena dengki. Inilah para jamaah. Oleh karenanya jangan kita anggap remeh persoalan ini, karena kita akan menjadi orang yang bangkrut. Atadruna mal muflis? Faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wala mata'. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisyamin wa zakatin, bisyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Mereka menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta. Dan Nabi menjawab, perhatikan jawaban beliau, ya. Apa kata beliau? Innal muflis min ummati, dari umatku. Orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin, yang datang pada hari kiamat membawa para salat, puasa dan zakat. Harus dan wajib kita pelajari tauhid, harga mati. Tapi apakah kita tidak memperhatikan masalah ini? Mana mungkin orang bisa membawa pahala salat, zakat dan puasa kalau dia tidak bertauhid? Tidak mungkin. Berarti dia bertauhid, muwahhid dia. Tapi karena hubungan dengan sesama manusia, dia dulu di dunia mencaci maki orang, mencela orang. Dia dulu di dunia qadzaf, menuduh zina orang. Kemudian makan hartanya.
menumpahkan darahnya, memukulnya sampai diambil pahala sholat, puasa, zakatnya, semuanya diambil sampai habis, masih tersisa kedoliman pada orang disebabkan hati. Contoh orang iri, orang dengki. Orang dengki disebutkan dalam Nadim Muhammad Sultan, Syarah Arba'in al-Qawaid wa Fawaid minal al-Arba'in an-Nawawiyah. Orang iri ada 4. Kita lihat ini. Ada 4 golongan. Orang dengki, dia iri, yaitu hasad adalah apa maknanya? At-tamanni bi zawali ni'mah inda ghairih. Berangan-angan nikmat yang ada pada orang lain lepas. Maka ada 4 orang, ada 4 golongan. Yang pertama, orang yang hasad pada saudaranya, entah karena ilmu, entah karena ketampanan, karena kecantikan, karena kedudukan, karena harta. Dia ingin nikmat itu yang ada pada saudaranya lepas dan tidak perlu pindah pada dia, karena dia sudah punya, cuman dia tidak ingin ada yang menyaingi. Lalu apa yang dilakukan? Maka dia memfitnah orang itu, bikin makar. Ini adalah orang yang paling buruk. Yang kedua, orang yang hasad, orang yang ingin nikmat yang ada pada orang lain lepas dan pindah pada dirinya, lalu dia bikin makar. Tentu ini buruk, tapi lebih jahat yang pertama. Biasa orang iri ingin pindah kepada dia, ini enggak. Yang penting dia mampus, yang penting dia hancur. Karena saya sudah punya segalanya, cuman dia ingin bertengger sendirian, tidak ingin yang ada menyainginya. Itu yang paling buruk. Yang kedua tadi, ingin nikmat yang ada pada saudaranya pindah pada dia, lalu dia bikin makar, memfitnah sana sini. Yang ketiga adalah ada orang yang tidak suka melihat orang lain itu mendapatkan kenikmatan, namun dia tidak sampai terucap, cuman apa? Tidak senang kalau melihat orang lain enak. Sampai ada orang mengatakan, saya itu kalau melihat orang senang saya sedih. Ya Allah, subhanallah. Ini melihat orang senang sedih dia ngomong, dan saya dengar ada fakta. Ya. Dan yang keempat adalah, mudah-mudahan kita juga masuk ke dalamnya. Dan memang sangat sulit di dunia ini orang tidak dihinggapi dengan rasa dengki. Sulit, siapapun dia. Tapi adalah jadi yang keempat, yaitu apa? Ketika dihinggapi rasa dengki, hasad kepada saudaranya, hendaklah dia istighfar pada Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, memohonkan ampun bagi saudaranya dan mendoakan keberkahan untuk saudaranya. Dan yang keempat adalah membicarakan kebaikan saudaranya yang kita dengki. Bisakah kita seperti itu? Itulah sifatnya orang yang beriman. Ketika rasa dengki menghinggap kita, segera minta ampun. Yang kedua, segera mohonkan ampun bagi saudara kita. Ketiga, doakan dia keberkahan kepada apa yang kita benci dan yang lainnya. Karena ketika mendoakan orang lain, saudaranya fi dhahril ghaib, malaikat mengaminkan untuk diri kita. Yang keempat adalah apa? Bicarakan dia di depan orang-orang tentang kebaikan-kebaikannya. Itulah sifat orang yang beriman. Penyair mengatakan, ala kul lima dhallali hasida atadri ala man asa'tal adaba asa'ta ala Allah fi hukmihi li'annaka lam tarda li ma wahaba fa akhzaka rabbi bi anzadani wa sadda alaika wujuhat talaba. Ingat, katakan, kenapa engkau dengki kepada saya? Tahukah engkau kepada siapa sebenarnya engkau telah berbuat jahat? Sebenarnya engkau telah berbuat jahat kepada ketetapan Allah, kepada Allah, karena engkau tidak rela dengan ketetapan Allah kepada diri saya. Dan Allah menambahkan kehinaan kepada dirimu. Fa'azaka Rabbi, dengan cara apa? Dengan cara Allah semakin menambahkan kepada saya kenikmatan yang kau iri. Wasadda alaika wujuhat talaba, dan Allah menutup ya apa yang kau inginkan. Ada orang masuk rumah sakit,
karena tensi darahnya naik melihat tetangganya bisa beli mobil, bisa beli apartemen atau yang lainnya, barangkali begitu contohnya. Setibanya di rumah sakit yang besuk, cerita, Pak, alhamdulillah Pak ya, tetangga kita sekarang sudah beli lagi Pak, villa Pak, mungkin mati dia karena dia udah masuk rumah sakit karena dengki, karena iri, udah naik darahnya. Maka tidak akan pernah ada manfaatnya. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 tadi. Kita mohon ampun pada Allah taala, mohonkan ampun bagi saudara kita, doakan untuk keberkahan, dan apa? Yang keempat, bicara kebaikan. Insya Allah semuanya akan kembali pada kita. Dan kita bebas dari penyakit hati. Karena memang penyakit ini adalah sumber dari segalanya. Coba kita perhatikan, ada rasa hasad, dibiarkan, akhirnya apa? Bikin makar, fitnah kanan kiri, fitnah kanan, fitnah kiri, jilat ke atas, nginjak ke bawah, dan seterusnya. Nah ini ikhwan, ini perlu bagi kita. Sebab itu sumber dari berbagai macam penyakit dan tidak akan pernah menyembuhkan kita kalau kita mencari obat seperti yang saya katakan tadi. Ada orang menasihati, Pak, Bu, ikhwan, ya akhi, bukankah omongan antum menyakiti orang? Seharusnya apa? Astaghfirullah, jazakumullah khairan. Tapi dia mengatakan alhamdulillah. Maka ucapan alhamdulillah, meskipun itu adalah pujian Allah, karena bukan pada tempatnya, tidak akan bisa pernah menjadi obat. Ya, tidak akan pernah bisa menjadi obat. Kemudian ikhwan, yang keenam kata beliau, sesungguhnya kebersihan dan keselamatan hati dari setiap kotoran merupakan faktor kebahagiaan. Ingin bahagia, selamatkan hati kita. Ingin bahagia, bersihkan hati kita. Mari kita bersama dengan Allah Ta'ala, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Selesai urusan. Selesai urusan, semuanya selesai. Dan nafsu kita dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil, wahai jiwa yang tenang, kembali engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Sebagaimana hadis yang panjang dari sahabat Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu, ketika seorang mukmin dan dia orang bertakwa pada Allah mau meninggal, turun malaikat duduk di samping orang ini sepanjang mata memandang. Lalu malaikat maut datang dan mengatakan apa? Ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Dalam riwayat yang lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dalam riwayat yang lain, ya ayyatuhan nafs, ya ayyatuhar ruhut thayyibah. Wahai nafsu yang baik, jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, wahai ruh yang baik. Ini kalau orang beriman dan orang yang bertakwa pada Allah. Kalau orang kafir, ya, atau orang yang durhaka pada Allah, dalam riwayat yang lain sebagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Syekh, ya, bahwa beliau membawakan riwayat orang yang durhaka meskipun orang beriman, dipanggil ya ayyatuhan nafsul khabithah, ya. Dalam ayat yang lain, ya ayyatuhar ruhul khabithah, wahai jiwa yang jelek, wahai ruh yang jahat. Yang baik disebut keluarlah engkau menuju pada ampunan dan ridhonya Allah. Adapun yang jelek, jiwa yang jelek, ruh yang jahat, keluarlah engkau menuju kepada kemarahan dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan nafsu ini memang banyak tantangannya, ya, banyak tantangannya. Di samping memang nafsu itu sendiri, karena nafsu kita memiliki karakter wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. La ammarah di sini sirah mubalaghah, ya para ustaz, di sini sirah mubalaghah dan ada lam taukidnya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa, inna adatut taukid, sehingga bagi kita yang mendengar jangan ragu, harus benar-benar bertambah keyakinannya. Innan nafsa la ammaratun bisu, benar-benar selalu menyuruh dan banyak menyuruh, yaitu keburukan dan kejelekan. Oleh karenanya
Tapi di sini Allah Ta'ala sebutkan illa ma rahimar rabbi, ada istisnanya, ada pengecualiannya. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah, inilah yang kita kejar, inilah yang kita bangun pesantren sebesar ini. Inilah yang kita sibuk menyusun siang malam kurikulum. Bagaimana kita menjadi jiwa yang dirahmati Allah, nafsu yang dirahmati Allah, sehingga nanti dipanggil oleh Allah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sehingga dipanggil oleh malaikat maut dengan ya ayyatuhan nafsul thayyibah. Ini yang kita lakukan. Berusaha payah semua apa yang kita lakukan untuk ini. Pelajaran tauhid, pelajaran akidah, pelajaran akhlak, pelajaran ibadah, semuanya. Tidak lain bagaimana endingnya, natijahnya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jangan sampai kita lalaikan perkara penting ini. Jangan sampai kita lalaikan perkara penting ini, karena kalau kita lalaikan tidak akan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Ya. Bersih dan selamatnya hati dari setiap kotoran merupakan faktor kebahagiaan. Bersih dan selamatnya hati dari syirik, dari riya, dari bid'ah, dengki, iri, permusuhan, dan penyakit-penyakit lain merupakan sebab kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dunia dan akhirat. Mari kita praktekkan, mari kita amalkan, mari kita sejenak tafakkur, mari kita sejenak muhasabah, merenung di kala sendirian, cari waktu yang tepat sesuai dengan masing-masing. Ya, kullu ahadin adra bi nafsih, masing-masing orang tahu tentang dirinya. Cari waktu yang tepat, cari tempat yang tepat untuk kita muhasabah. Untuk apa sih kita ini? Untuk apa sudah kita lakukan? Jangan kita biarkan. Segera wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Segeralah kalian menuju pada ampunan Allah. Ketika di situ ada riyanya, di situ ada kibernya, di situ ada ujubnya, di situ ada hasadnya, segera kita kembali kepada Allah. Jangan biarkan hati kita tertutup oleh dosa-dosa itu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sampai hati mereka tertutup oleh dosa-dosa tersebut. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan hati bagaikan besi yang ada karat. Kalau dosa bagaikan karat, dibiarkan karat sampai merata, yang akhirnya ketika karat yang ada di atas besi sudah merata, kawan, tidak dibersihkan, maka karat semakin tebal, dan semua besi tadi, lempengan besi, semua menjadi karat, tinggal dihempas dengan beberapa jari, sudah hancur keropos yang tadinya besi yang kuat. Itulah dosa, itulah fitnah, itulah subhat, itulah syahwat yang akan siap menerkam dan menerjang kita, siapapun dia, kapanpun kita. Ya, karena memang syaitan tidak akan pernah bisa berhenti untuk membiarkan kita terjerumus ke dalamnya. Setan iblis sudah berjanji, fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaan Allah akan aku sesatkan semua manusia kecuali apa? Kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Kecuali hambamu yang mukhlas. Lantas bagaimana definisi hati yang sakit? Karena temanya adalah amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Hati yang sakit seperti apa? Para ulama memberikan definisi, yaitu qalbun lahu hayatun wa bihi illah. Hati yang masih hidup tapi punya penyakit. Falahu maddatan tamudduhu hadhihi marratan wa hadhihi ukhra. Dia punya dua maddah, punya dua sumber, punya dua sisi. Terkadang ditarik ya ke sisi yang satunya, terkadang ke sisi yang lainnya. Wa huwa lamma ghalaba alaihi minhuma fa fihi min mahabbatillahi ta'ala wal imani bihi wal ikhlasi lahu wat tawakkuli alaihi ma huwa madatu hayatih. Ya, dan di antara ketika salah satunya mengalahkan atas yang lainnya, di mana di dalam salah satu dari maddah sumber dari hati tersebut,
kebaikan, yaitu apa? Kecintaan kepada Allah, iman kepadanya, ikhlas kepada Allah, bertawakal kepadanya. Ini merupakan madatu hayatihi, merupakan sumber dari kehidupan hati. Cinta kepada Allah, beriman, ikhlas, tawakal. Ya. Kemudian sisi lainnya ada wa fihi min mahabbati syahawat wa ithariha wal hirsi ala tahsiliha wal hasadi wal ujubi wal kibri wa hubbil ulu wal fasadi fil ardi wal riyasa ma huwa madatu halakihi. Tapi di sisi lain dia juga ada cinta dengan syahwatnya, mengutamakan syahwatnya. Kemudian al-hirs, ya, al-hirs yaitu tamak, selalu ingin memuaskan nafsunya, al-hirsi ala tahsiliha, ingin memuaskan nafsunya. Rasa hasad, rasa ujub, ya, dan kiber. Apa bedanya ujub dan kiber? Kalau ujub, dia berdiri di depan cermin, saya tampan, saya pinter, saya begini, sudah kagum pada dirinya. Tapi kalau kiber, wah ini jelek ini, ini lebih tampan saya, ini bodoh, ini baru kiber. Jadi kiber itu ujub plus, ujub plus, ya. Ujub aja sudah rusak dan merusak kita, apalagi ditambah. Jadi kalau kiber sudah ada perbandingan. Nah, orang dikatakan istikbar atau takabbar atau takabbar, mutakabbir, karena dia merasa tinggi dari yang lain direndahkan. Ini ikhwan, ya. Ini penyakit ini seperti ini adalah penyakit yang memang sumber dari penyakit yang lain, sumber dari berbagai macam kejahatan. Ketika orang ada rasa dengki, maka dia memfitnah, maka dia mencela, macam-macam. Ya, jadi lahir dari iri, lahir dari ujub, lahir dari sombong, korban-korban yang lain, penyakit-penyakit yang lain, kerusakan-kerusakan yang lain. Oleh karenanya Nabi mengatakan inna minan nasi mafatih lil khair wa inna minan nasi wa maghaliqa asyarr wa inna minan nasi maghaliqa al khair wa mafatiha asyarr. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagian manusia ada menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan, penutup keburukan. Dan ada sebagian dari mereka menjadi kunci-kunci penutup kebaikan dan menjadi kunci-kunci pembuka keburukan. Kita tinggal pilih. Waman sya'afal yu'min, waman sya'afal yakfur. Yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Apa kita jadi kunci kebaikan, penutup keburukan, atau kunci pembuka keburukan, penutup kebaikan? Ini sumbernya, hati kita, perhatikan. Ya. Kemudian kata penulis, ya, Al-Bahrur Ra'iq wa hubbul ulu. Ya, dia senang dengan ketinggian, bukan setinggi berada di atas masjid tingkat atas. Senang dia itu berada di puncak, ya. Wal fasadi fil ardi, dan dia suka, yaitu apa? Membuat kerusakan di atas muka bumi, warriasah, dan senang dengan kepemimpinan. Ma huwa madatu halakihi, di mana ini merupakan sumber dari kehancuran. Wa huwa mumtahinun baina da'iyain, maka dia teruji dengan dua panggilan tadi. Apa panggilannya? Adalah cinta pada Allah, iman, ikhlas, tawakal, atau panggilannya adalah hasad, kiber, ujub, cinta dunia, ya, tamak, cinta kepemimpinan dan seterusnya. Maka dia diuji. Hati yang sakit ini dipanggil oleh dua ini, ya, yaitu da'in yad'uhu ilallah wa rasuli wa dar akhirah, penyeru yang mengajak kepada Allah, Rasul, dan negeri akhirat. Wa da'in yad'uhu ilal ajilah, dan penyeru yang memanggil dia kepada al-ajilah, ya. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Bahkan kalian suka dengan al-ajilah, yaitu yang segera, minta segera, balasan segera, dan meninggalkan akhirat. Ya. Wa huwa innama yujibu aqrabahuma minhu baban wa adnahuma ilahi jiwaron. Maka sesungguhnya dia akan, apa yang akan dijawab oleh dia?
yujibu aqrabahuma, maka dia akan menjawab seruan yang paling dekat dengan pintunya. Au innama yujibu aqrabuhuma minhu baban, mana lebih dekat kepada dia, dia akan menjawab seruan itu. Dia yang paling dekat kepadanya bertetanggaan. Kita bertetangga dengan apa hati kita? Lebih dekat bertetangga dengan iman, cinta kepada Allah, tawakal pada Allah, atau hati kita ini lebih dekat kepada cinta riasah, cinta dunia, kemudian sombong, kiber, kemudian hasad. Kalau itu yang lebih dekat, maka kita lebih condong ke sana. Itulah orang yang hatinya sakit. Ikhwan fiddin rahimallah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hati-hati yang sehat. Adapun hati yang sehat tentu saja la yu'rafu syai' illa bididdih. Tidak bisa dipahami sesuatu itu kecuali dengan lawannya. Sekarang kalau hati sakit adalah hati yang hidup tapi punya dua sisi. Sisi baik, sisi jelek. Dia dipanggil oleh keduanya. Mana yang lebih kuat panggilannya, dialah yang lebih dekat dan dialah yang lebih banyak dia dijawab seruannya. Kalau antum misalkan punya dua undangan pernikahan, satunya antum diundang Ustaz Yazid, satu diundang saya. Waktunya bersamaan. Coba antum pilih siapa? Tidak perlu dijawab. Bukankah demikian? Antum harus pilih lebih dekat, keilmuannya, kebaikannya, keseniorannya. Itu sudah lumrah. Ya, itu sudah lumrah. Mana lebih dekat? Oleh karena Nabi ketika ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, innali jarain ila ayyihima uhdi, qala ila aqrabihima minki baban. Rawahul Bukhari. Ya Rasul, saya punya dua tetangga, mana yang harus saya kasih hadiah lebih dulu? Ya mungkin nggak cukup. Apa kata Nabi? Yang lebih dekat dengan pintu. Maka lebih dekat pintu ini, ya semua yang lebih dekat pasti lebih banyak pengaruhnya. Kita disuruh nyari khalil, ya yang baik. Al-maru ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang tergantung kepada teman dekatnya. Maka perhatikan dengan siapa ia berkawan. Ini ikhwan. Ketika kita berkawan lebih dekat kepada kecintaan kepada Allah, iman, keikhlasan, insya Allah lebih condong ke sana. Tapi di sini hati kita penyakit, masih dikatakan sakit. Ya, adapun hati yang sehat adalah alladzi la yanju yaumal qiyamah. Wa as-salim alladzi qad sarat as-salamatu sifatan tsabitatan lahu kal alim wal qadir wa aidan fa innahu diddul marid was sakim wal alil fa huwa alladzi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallah wa nahyah wa min kulli subhatin tu'aridu khabarahu fa salima min ubudiyati ma siwa wa salima min tahkimi ghairi rasulih fa khalasat ubudiyatuhu lillahi ta'ala iradatan wa mahabbatan wa tawakkulan wa inabatan, yaitu hati yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan larangannya, hati yang selamat dari setiap syubhat yang menentang khabar yang datang darinya, dan selamat dari peribadatan kepada selain Allah, serta selamat dari berhukum kepada selain Rasulullah SAW. Ibadahnya kepada Allah ikhlas, ya, dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah, baik dalam iradah keinginan, dia hanya ingin kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, takut berharap semuanya hanya kepada Allah. Fa in ahabba fillah, wa in abghadha fillah, wa in a'ta lillah, wa in mana lillah. Kalau dia cinta, cintanya karena Allah. Kalau benci, bencinya karena Allah. Kalau dia memberi karena Allah. Kalau dia tidak memberi karena Allah. Ini sesuai dengan hadis, man ahabba lillah wa man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ata lillah wa mana lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah,
memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, imannya sempurna. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah 1 jam kurang lebih saya menyampaikan secara singkat, dan mudah-mudahan bisa terpenuhi maksud dan tujuan dari tema yang kita bahas. Namun apa obatnya? Obatnya tidak lain adalah semua kebaikan. Nabi bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an hatta walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Semua kebaikan adalah pembersih dan obat bagi hati. Namun yang paling penting kita harus tarkiz, perhatian. Yang pertama baca Quran, qiraatul Quran, itu obat penyakit hati. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kemudian yang kedua adalah zikrullah, zikir kepada Allah Taala. Yang ketiga baca Al-Quran, membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah qiyamul lail, ya. Kemudian yang kelima adalah kita bertobat kepada Allah, ya. Kemudian sabar dan syukur, ya. Kemudian adalah yang lain adalah banyak mengingat kematian, zikrul maut wa qasrul amal, banyak mengingat kematian dan memendekkan angan-angan. Insyaallah itu bisa jadi obat kalau kita memang merasakan sakitnya hati. Jangan nunggu hati kita sakit, ya. Saya tambah sedikit, ayuhal mudir, 3 menit. Jangan menunggu hati kita sakit. Nanti malam antum saya yakin sudah punya rencana makan malam apa. Dan mudah-mudahan panitia pun juga sudah menyediakan makan untuk saya. Dan panitia sudah merencanakan, dan antum memilih menu yang pas untuk antum. Tapi yang ada di sini insya Allah makan kambing masih bisa semua, daging kambing bukan kambingnya, makan daging kambing semua masih bisa. Tapi sebagian orang nolak. Kenapa? Kolesterol saya tinggi. Sebagian mereka nolak karena kenapa? Tensi darah saya naik. Padahal makanan zen, ya. Makanan yang banyak direbutan yang muda-muda, kebuli dan seterusnya. Kenapa? Karena dia tahu berbahaya bagi dirinya. Nah, kalau untuk fisik kita saja, kita begitu getol dan begitu hebat merencanakan menu, sampai ibu-ibu itu kadang resep makanan itu begitu numpuk di mejanya. Nah, untuk itu hati kita pun juga perlu menu. Ya, jangan nunggu sakit untuk dikasih obat. Sebab apa? Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan, ya. Preventif lebih baik daripada kuratif. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Maka oleh karena itu, mari menu-menu hati tadi tidak hanya sekedar obat, tapi sebagai menu sebelum kita sakit, kita perhatikan jangan sampai hati kita sakit. Dan kalau hati kita sakit, tentu saja tadi bisa menjadi obat. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi jemaah sekalian. Tentu saja yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yes, ya, silakan bertanya apa saja, bebas. Yang penting satu syaratnya saya bisa jawab. Tadi sama mudir, silakan antum bertanya apa saja. Iya, cuma satu syaratnya, saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, jangan dipaksa untuk menjawab. Iya. Baiklah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa saja yang harus kita lakukan
untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang sangat baik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Allah Taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah mereka orang-orang yang berilmu, para ulama. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, menukil perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ulama itu ada 3 macam. Yang pertama, orang yang mengerti tentang Allah meskipun tidak banyak tahu tentang syariat, maka dia masuk kategori orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang mengerti tentang Allah, ma'rifatullah, dan dia banyak tahu tentang syariat. Tentu saja ini lebih utama dari yang pertama. Tapi yang ketiga, orang yang tidak mengerti tentang Allah meskipun dia banyak tahu syariat, tapi dia tidak masuk kategori orang yang takut kepada Allah. Maka inti dari rasa takut kepada Allah adalah tauhid. Kiat untuk menambah rasa takut kepada Allah adalah dengan tauhid, ya, dengan 3 macam tauhid. Tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Ini terdapat dalam surat, kalau ditanya ada pertanyaan di mana letak 3 macam tauhid itu, kan trinitas, ya. Dalam surat Maryam disebutkan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fastabir li'ibadih fa'budhu wastabir li'ibadih hal ta'lamu lahu samiyya. Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Ini 3 macam tauhid, ya. Di mana letak tauhid rububiyah? Yaitu apa? Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi, tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, tauhid asma was sifat. Nah, dengan 3 macam tauhid, mengakui tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang beri rezeki kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah. Kita hanya meminta kepada Allah, ya, tauhid uluhiyah, bertawakal hanya kepada Allah. Kemudian kita meyakini bahwa Allah Maha mendengar, tauhid asma wa sifat, meyakini bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha tahu atas segala yang terjadi. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, hanya Allah yang mengerti ilmu yang gaib. Ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada daun kering yang jatuh di hutan belantara yang belum pernah dijamah oleh manusia kecuali Allah Maha tahu. Nah, dari sini ya akan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah yaitu mengenal Allah dengan 3 macam tauhid. Yang kedua, untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah taala adalah mengenal tentang adab yang ada di alam kubur. Yang ketiga, mengenal adab nanti yang ada di dalam api neraka. Itu yang akan bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga dengan gejala alam, sebagaimana Nabi menjelaskan tentang gerhana bulan. Coba antum perhatikan, ya. Pernah enggak antum mendengar berita? Beberapa waktu lalu saya tahu ini merupakan gerhana bulan yang tercantik selama ini. Padahal kalau kita lihat hadis, gerhana bulan itu tujuan Allah untuk apa? Takhwif linnas, untuk menakuti manusia. Tapi ini kita nonton gerhana bulan yang paling cantik, kita nikmati. Coba dibalik, la yarifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaron, tidak bisa mengenal yang ma'ruf, tidak bisa mengingkari kemungkaran. Hatinya terbalik, ya, karena syubhat dan syahwat. Padahal juga antum baca hadis yang riwayat Muslim bahwa tujuan adanya gerhana apa? At-takhwif linnas, untuk menakut-nakuti manusia. Tapi justru manusia
mengatakan ini gerhana bulan yang tercantik, jadi rebutan untuk dilihat. Mari disuruh berdoa, disuruh banyak istighfar, disuruh banyak sedekah. Ya, nah, maka juga termasuk menumbuhkan rasa takut adalah melihat gejala alam yang ada. Ya, gejala alam yang ada. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal mu'min yara dunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alaih, wa innal fajir yara dunubahu ka'annahu dubab yaqa ala anfi fayaqulu hakadha. Orang beriman itu melihat dosanya seperti dia berada di bawah gunung, takut gunung itu hancur dan menimpa dirinya. Adapun orang fajir melihat dosanya seperti dia melihat lalat bertengger di hidungnya, ditepis begitu saja dengan ringannya. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Cukup. Semoga bermanfaat. Dan kajian ini adalah sebagaimana dalam ilmu balaghah dikatakan bukan lazimul khabar, bukan, tapi apa? Lazimul faidah. Ya. Bukan mimbabil khabar tapi mimbabil faidah. Khabar sudah kita tahu tentang dengki, kita tahu tentang ujub, kita tahu tentang kiber, kita tahu hati, tapi min lawazimil faidah. Ya, apa itu? Kalau mimbabil khabar memberitahu yang belum tahu. Kalau lawazimil faidah adalah memberitahu hal yang sudah diketahui untuk kita ambil faedahnya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.